Oke, sudah saya record ya materinya. Jadi mungkin saya bisa langsung share slide saja. Saya langsung share screen. Oke, bisa dilihat screen-nya ya, teman-teman. Bisa, Pak. Oke, kelihatan aplikasinya. Kelihatan, Pak. Jadi saya pakai FreeSync di sini. Jadi untuk merancang suatu perangkat IoT itu kita bisa menggunakan tools FreeSync ya. Jadi bukan hanya IoT saja ya. Jadi untuk seorang yang awam dalam mendesain suatu jaringan itu mudahnya kita menggunakan FreeSync ya. Jadi ada aplikasi lagi yang lebih baik daripada FreeSync ya dalam hal mendesain skematik. Namun dalam hal ini kita akan menggunakan FreeSync ya. Jadi di FreeSync ini bisa kita lihat ada beberapa menu-menu di sini yang bisa kita gunakan. Ada part ya. Jadi kalau part ini berisi komponen-komponen yang akan kita gunakan ya. Uh, Sedangkan yang di atas itu ya, yang ada yang gambar di atas itu fungsinya untuk uh, kita melihat hasil desain kita ya. Nah, ini mode breadboard, ini mode skematik, ini mode PCB, kemudian ini kode. Nah, kita bisa nanti mengisi codingnya kita lewat sini. Tapi saya tidak menyarankan itu. Anda mending FreeSync dipakai buat mendesain saja. Nanti untuk codingnya itu bisa menggunakan Arduino IDE ya. Nah, bisa langsung dari sini. Jadi untuk memudahkan kita saja untuk mendesain kita bisa menggunakan FreeSync ya. Di sini saya coba cari ya contohnya nih breadboard ya. Jadi untuk breadboardnya sendiri saya cari itu ada banyak pilihan breadboard yang bisa kita gunakan ya. Ada yang ukuran besar, ada yang ukuran sedang, ada yang ukuran kecil ya. Nah, tergantung kita mau menggunakan yang mana ya. Ini macam-macam ini ukurannya. Ada yang ukuran kecil, kecil sekali, kemudian ada yang sedang, kemudian ada yang besar ya. Penggunaan FreeSync ini ya tergantung dengan kebutuhannya kita ya. Jadi kalau semakin banyak komponen yang akan kita hubungkan pada suatu mikro ya, pada suatu alat, berarti semakin banyak juga apa? Berarti akan semakin banyak juga eh, jadi semakin banyak komponen yang digunakan maka akan semakin besar ya apa breadboard nanti yang akan kita gunakan karena di breadboard tersebut itu nanti akan banyak komponen-komponen yang terhubung ke breadboard tersebut ya. Uh, jadi di sini saya pakai breadboard yang ukuran sedang saja karena komponen kita tidak terlalu banyak. Kita hanya menggunakan LED saja ya. Jadi kita hanya menggunakan LED, kemudian uh, kita juga akan menggunakan node MCU ya. Jadi dalam hal ini saya menggunakan node MCU sebagai mikrokontrolernya. Jadi di kuliah-kuliah sebelumnya kan kita sudah paham ya bagaimana cara kerja dari perangkat breadboard ya. Jadi breadboard ini memungkinkan kita untuk melakukan prototyping ya, memungkinkan kita untuk melakukan prototyping dan dia sifatnya fleksibel ya. Kalau kita menggunakan breadboard itu memudahkan kita untuk melakukan simulasi karena komponen yang terhubung ke breadboard ini dia bisa dicabut pasang, jadi dia portable.
bisa dicabut, bisa dipasang lagi. Jadi untuk simulasi kita pakai breadboard. Nanti kalau sudah masuk ke dalam tahap produksi, baru kita jadikan desain breadboard kita itu tadi menjadi bentuk PCB ya. Nah, kalau PCB itu sudah berbentuk rangkaian lagi modelnya. Jadi kalau sudah jadi PCB modelnya nanti seperti ini. Sudah berbentuk solid ya. Jadi desainnya sudah solid, sudah permanen. Sedangkan kalau breadboard dia tidak permanen. Komponen yang kita pasang bisa kita copot, kita tukar posisinya dan lain sebagainya ya. Makanya breadboard itu umumnya digunakan untuk simulasi ya, untuk mensimulasikan suatu rangkaian ya. Kemudian kalau kita memahami cara kerja daripada breadboard ya, itu kan di sini kan ada sangat banyak titik-titik ya, ada sangat banyak garis-garis itu yang menghubungkan ya. Jadi ada garis yang di bagian atas, di tengah, dan di bagian bawah ya. Jadi di sini kita perlu memahami apa maksud dari garis-garis ini ya. Ketika saya klik garisnya, ini ada tanda berwarna kuning ya. Nah, ini menandakan bahwa setiap titiknya itu saling terhubung ya. Kalau di bagian atas ini dia terhubung secara horizontal ya. Jadi dia terhubung, setiap titiknya itu terhubung secara horizontal. Beda lagi dengan yang di tengah. Yang di tengah itu setiap titiknya itu saling terhubung secara vertikal ya. Tapi dia tidak terhubung dengan yang ada di bagian bawahnya itu. Kenapa? Karena di sini dipisahkan oleh garis tengah ya. Ini jadi garis tengah ini sebagai garis pemisah antara blok atas dan blok bawah. Jadi dia putus sampai di sini. Begitu juga dengan di bawah, dia tidak akan terhubung dengan di atas. Nah, kalau dia mau terhubung berarti kita jumper kabelnya. Kalau kita jumper ini antara bagian atas dengan bagian bawah menggunakan suatu kabel misalkan ya. Jadi sekarang titiknya itu sekarang saling terhubung ya. Titiknya saling terhubung sekarang. Yang tadinya bagian atas itu tidak terhubung dengan bagian yang di bawah. Tapi ketika saya sudah jumper kabel, saya hubungkan antara titik F dan titik E menggunakan suatu kabel jumper. Sekarang setiap garisnya itu saling terhubung, satu sama lain. Kemudian kita lanjut lagi ya. Di sini juga ada di bagian bawah. Kalau yang atas ini sama dengan yang di bagian paling bawah. Jadi umumnya untuk yang paling atas dan yang paling bawah ini, blok atas dan blok bawah ini umumnya kita gunakan untuk tegangan ya. Kita gunakan untuk suplai tegangan. Apakah tegangan 3,3 atau tegangan 5 volt itu kita bisa hubungkan ke titik yang di atas. Jadi kalau yang di atas kita hubungkan dengan tegangan 5 volt, berarti nanti satu jalur ini itu memiliki tegangan 5 volt. Bisa dihubungkan menggunakan tegangan 5 volt ya. Begitu juga dengan kita hubungkan pin ground ke salah satu jalur yang ada, maka seluruh pinnya ini nanti akan terhubung dengan pin ground yang ada pada mikro seperti itu. Jadi misalkan saya simulasikan di sini, saya pakai Arduino ya. Arduino. Jadi kalau kita set Arduino itu akan sangat banyak pilihan di sana. Yang mikrocontroller mana yang akan kita gunakan di sini kan? Jadi kita cukup set Arduino, maka FreeSync itu akan menampilkan pilihan board yang bisa kita gunakan ya.
Jadi di sini ada Intel Galileo, kemudian ada Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega, Arduino ADK ya, dan lain nah ini hanya sekedar pilihan. Kita mau menggunakan yang mana? Misalkan saya menggunakan Arduino ya. Saya cukup klik kemudian saya tarik ke layar, nanti akan ditampilkan seperti ini ya. Akan ditampilkan seperti ini. Jadi sekarang kita cukup menghubungkan setiap pinnya ke breadboard di atas ya, pada breadboard yang ada di gambar. Nah, misalkan di sini saya menghubungkan tegangan 5 volt, saya bisa menggunakan salah satu ini blok yang ada di bagian paling atas atau yang di bagian paling bawah. Jadi blok ini ya, yang saya klik ini untuk tegangan ini. Anda bisa supply tegangan 5,5 atau 3 volt ke sini ya. Salah satunya di sini, tapi di sini tidak ada gambarnya ya. Kalau dilihat breadboard aslinya itu biasa ada gambar. Kalau titik ini biasa warna merah. Kalau titik ini biasa warna biru. Nah, kalau yang warna merah itu garisnya di sebelah sini itu biasa tegangan 5 volt, tegangan positif. Kalau yang biru itu biasa tegangan negatif. Teman-teman bisa pakai ground untuk menghubungkan itu ya. Misalkan saya tarik di sini tegangan 5 volt. Saya tarik tegangan 5 volt. Bisa dilihat di sini, bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Jadi kalau dia warna hijau begini, ini menandakan bahwa satu jalur ini sekarang kita sudah hubungkan dengan tegangan 5 volt. 5 volt. Seperti itu. Jadi ketika kita hubungkan seperti ini, kita hubungkan seperti ini, berarti satu jalur ini sekarang sudah terhubung dengan tegangan 5 volt ini yang diambil dari Arduino kan. Jadi dengan begitu kita bisa menghubungkan komponen-komponen yang membutuhkan tegangan 5 volt ke jalur tersebut. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Kemudian kalau yang di bagian atas ini teman-teman bisa supply dengan tegangan negatif. Ini. Ambilkan dari sini nih, ground ya. Jadi kalau GND itu artinya negatif. Ground. Jadi sekarang kita lihat bahwa jalur di atas ini sekarang warnanya biru. Ini hijau, warna hijau. Ini menandakan bahwa apa yang di atas ini sekarang terhubung dengan tegangan negatif. Saya tarik di seperti ini lah ini supaya gampang kan ini. Jadi begini, ini kan sering terjadi ya, Pak. Di Arduino saya hanya bisa satu komponen saja karena di Arduino hanya ada hanya ada satu pin untuk tegangan 5 volt. Makanya kita butuh breadboard. Tujuannya apa? Supaya kita bisa paralelkan ini barang. Kita paralelkan tegangan 5 voltnya. Jadi cukup satu pin saja. Ketika terhubung ke breadboard, nanti bisa banyak komponen ya. Jadi satu pin itu digunakan oleh banyak perangkat yang tentu saja membutuhkan tegangan 5 volt. Seperti itu ya. Jadi sekarang misalkan saya punya ini ya, sensor DHT misalkan ya. Ultrasonic. Ini kalau di ini misalkan begini. Jadi sekarang kita bisa menggunakan jadi alat-alat yang membutuhkan tegangan 5 volt sekarang bisa kita supply. Misalkan saya mau pakai 4 sensor DHT. Sekarang itu bisa. Kenapa? Karena
tegangannya kita sudah paralelkan. Nah, misalkan ini butuh tegangan 5 volt. Ya, kita tinggal ambilkan saja dari sini. Ini. Kita hubungkan lagi. Kita hubungkan lagi. Kita hubungkan setiap kakinya sehingga setiap komponen ini sekarang sudah disuplai dengan tegangan 5 volt. Ya. Jadi tujuannya itu. Ya. Jadi dengan menggunakan breadboard kita bisa meminimalisir penggunaan pin. Ya. Bayangkan kalau kita tidak punya breadboard sementara komponen yang mau kita hubungkan ini jumlahnya banyak. Pasti Arduino tidak akan sanggup. Kenapa? Karena dia hanya terbatas satu pin saja. Jadi dengan breadboard kita bisa paralelkan komponen-komponen tersebut. Jadi misalkan ada 5 ya. Misalkan ada 5 komponen yang membutuhkan tegangan 5 volt di sini ya. Ya sudah, tinggal seperti ini saja. Kita tinggal ambilkan saja dari pin yang ada di bawah. Ini. Kalau saya klik ini kan saling terhubung kan? Nah ini saling terhubung. Artinya kelima sensor DHT ini sekarang sudah disuplai dengan tegangan 5 volt. Misalkan dia butuh lagi ground kan? Kalau kita ambilkan langsung dari Arduino kan ini terbatas. Jumlah pin di Arduino kan hanya 3 pin ground kan? Kalau saya ambilkan langsung dari seperti ini, sudah habis pin groundnya kita yang ada di Arduino. Berarti hanya ada 2 sensor DHT saja yang bisa kita suplai dengan tegangan negatif. Betul tidak? Halo? Ya. Jadi dengan memanfaatkan breadboard, ya. Jadi dengan memanfaatkan breadboard, kita bisa mensuplai ya. Berarti kalau negatif kita cukup ambilkan dari bagian yang paling atas di sini. Kita cukup sambungkan saja seperti ini ya. Begitu ya. Jadi yang di Arduino itu cukup keluar 2 pin saja. Pin tegangan 5 volt dan ground. Nanti yang membagi tegangan itu nanti dari breadboard. Jadi kita bisa menghemat penggunaan pin yang ada di Arduino. Karena di Arduino itu jumlah pin yang tersedia terbatas. Nah, untuk bisa dimanfaatkan oleh banyak komponen ya, berarti kita butuh yang namanya breadboard. Dengan begitu kita bisa supply bisa mensuplai banyak tegangan ke komponen-komponen yang kita inginkan, seperti itu ya. Misalkan kalau saya klik ini, lihat, bisa dilihat ini bahwa setiap tegangan negatifnya ini saling terhubung kan? Coba lihat ini di gambar di bawah kan? Ini. Setiap pin negatifnya saling terhubung sekarang, lihat ini. Ini artinya tegangan negatifnya terhubung. Kemudian saya klik lagi yang di bagian bawah, bisa dilihat ini semua tegangan 5 voltnya ini saling terhubung kan? Ini. Jadi kita cukup pakai 2 pin saja dari Arduino, kita sudah bisa mensuplai tegangan ke 5 komponen sensor DHT yang mana masing-masing membutuhkan tegangan 5 volt. Cuman kalau untuk kasus realnya kan ngapain kita pakai sampai 5 sensor DHT? Satu saja kan cukup ya, tapi ini kan hanya untuk sekedar demo saja ya, hanya untuk sekedar penjelasan singkat saja. Misalkan di sini teman-teman bisa pakai ultrasonic, di sini pakai DHT11, di sini teman-teman bisa pakai sensor servo atau lain sebagainya ya, yang mana komponen-komponen tersebut membutuhkan tegangan sebesar 5 volt ya. Ya sudah, dengan cara seperti ini hanya 2 pin output yang keluar dari Arduino, komponen tersebut itu bisa kita supply tegangan.
Ini hanya contoh saja. Di implementasinya kan tidak mungkin kita mau pakai sensor DHT sampai 5, ngapain? Lagi pula kan hasilnya akan sama, betul tidak? Tapi ini hanya sekedar contoh ya. Kemudian misalkan yang di atas itu bisa kita suplai dengan tegangan 3,3. Jadi dengan menggunakan tegangan 3,3 tes seperti ini kita sambungkan langsung. Saya luruskan dulu lah biar enak. Saya luruskan. Jadi bisa dilihat ini yang di bagian atas sekarang warna hijau. Ini artinya setiap pin yang ada di bagian atas ini sekarang terhubung dengan tegangan 3,3. Ini. Dengan ground juga begitu. Mau dihubungkan dengan ground ya tinggal ditarik saja seperti ini. Selesai dia sekarang. Jadi ketika kita klik, satu jalur ini sekarang terhubung dengan tegangan 3,3. Dengan yang di bawah kita klik, sekarang mereka saling terhubung dengan tegangan negatif ya, ground. Cuma kalau kita klik di sini groundnya nyala semua karena memang ground itu saling terhubung dia. Atau teman-teman juga bisa seperti ini ya, sudah langsung jumper dari kabel ground yang ada di bagian bawah di sini. Kita ambilkan ground dari yang ada di bagian bawah, enggak apa-apa, langsung tarik begini. Langsung tarik, set. Coba lihat. Ketika saya klik, tak, nih. Pin groundnya ini saling terhubung. Bagian atas dan yang bagian bawah. Dan semua komponen sensor DHT 11 ini sekarang sudah disuplai dengan tegangan negatif. Seperti itu ya. Ini hanya merefresh saja ya materi-materi sebelumnya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin? Silakan mungkin sambil berjalan materi, kalau ada yang mau ditanya silakan. Misalkan kalau sudah seperti ini kan yang namanya sensor DHT itu kan butuh pin data. Kalau untuk pin datanya bisa kita ambilkan lagi dari Arduino. Misalkan masing-masing dikasih ini terhubung ke pin 6, ini terhubung ke pin 8 ya, ini pin 8 terhubung ke pin 8, ini terhubung ke pin 9, terhubung ke pin 10, terhubung ke pin 11, dan yang terakhir ini terhubung ke pin 12. Seperti itu. Ini kan kabelnya kemana-mana ini kan, satu warna kan. Jadi kan kita dibingungkan ini sebenarnya yang mana positif, mana negatif, karena semua warnanya warna biru. Untuk memudahkan, ada satu orang yang aktif mikrofonnya itu, tolong dimatikan dulu. Alif Alfa, dimatikan dulu mikrofonnya ya. Begini, jadi untuk memudahkan ini dikasih ini saja. Misalkan untuk tegangan positif itu kan biasanya menggunakan warna merah ya. Kita ganti warna red. Untuk tegangan negatif itu umumnya warna biru, warna hitam, kita ganti dengan warna black. Seperti ini. Jadi memudahkan kita untuk troubleshooting. Misalnya, kabel mana sih yang longgar? Kabel warna merah. Gampang ketahuannya. Karena dibedakan warnanya. Ada warna merah untuk tegangan positif dan ada warna hitam untuk tegangan negatif. Begitu juga misalkan saya ganti kan warnanya. Ini kan negatif, ini kan jalur negatif kan. Ini jalur negatif, saya ganti kabelnya warna hitam, black. Yang tegangan positif tadi di bawah, yang tegangan positif 5 volt, itu saya kasih lagi warna merah. Seperti ini. Setiap kabelnya ini saya ganti warna merah untuk memudahkan ya. Red.
Ah, seperti ini. Untuk memudahkan kita menelusuri. Makanya kalau kalian wiring itu kan banyak pilihan kabel kan. Bagusnya itu dalam wiring Anda memperhatikan warna kabel yang Anda gunakan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar mudah dilakukan troubleshooting jika terjadi masalah. Kalau satu warna kan nanti Anda sendiri yang bingung lah. Ini jalurnya kemana? Ini jalurnya kemana? Kenapa? Karena dia satu warna. Dia menggunakan satu warna. Tapi ketika Anda pisah-pisahkan warnanya, untuk tegangan Anda kasih warna merah, untuk ground Anda kasih warna hitam. Untuk data itu bisa menggunakan warna hijau atau warna lain. Misalkan saya pakai yellow di sini kan, kuning. Ini bisa saya pakai warna green. Ini bisa saya pakai warna white. Jadi kalau untuk pin data, ambilkan warna selain warna merah dan warna hitam. Warna merah itu untuk tegangan positif, bisa tegangan positif 5 volt atau tegangan negatif tegangan 3,3. Sedangkan warna hitam ini untuk tegangan negatif. Sedangkan warna yang lain itu Anda bisa pakai warna selain kedua warna itu, selain warna merah dan warna hitam. Apakah warna kuning, hijau, biru, putih dan lain sebagainya. Tolong Zul Fadiansa, diaktifkan dulu mikrofonnya itu Zul. Zul Fadiansa, tolong di sudah ya tes? Sudah mati, oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan bertanya dulu. Silakan sebelum kita lanjut. Ada yang tidak dipahami, silakan langsung ditanyakan saja. Halo, tes. Masih ada orang kah? Iya Pak. Iya Pak. Silakan bertanya dulu. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan. Iya Pak. Ya, paham sampai di situ ya. Kalau paham, saya hapus ini. Saya hapus setiap komponennya. Jadi seperti begitu ya contoh penjelasan daripada breadboard ya. Jadi kalau kita merancang, kita membuat prototyping, itu kita pakai breadboard dulu karena dengan breadboard kita mudah untuk melakukan prototyping. Ya. Komponen-komponen yang dicolok di breadboard ini bisa kita cabut lagi, bisa kita pasang, kita cabut, mau dipindahkan atau makanya untuk percobaan itu bisa pakai breadboard. Ketika sudah masuk ke tahap produksi, mau dibikin PCB, berarti kita tinggal produksi dia bentuknya dalam desain PCB. Sementara kalau hanya untuk percobaan, teman-teman bisa pakai mode breadboard. Oke, saya hapus ini ya. Ini saya hapus. Sorry, saya kembalikan dulu. Saya lupa, saya masih ada penjelasannya. Ini kan desain seperti ini kan. Kita bisa melihat desain skematiknya ya. Saya mau lihat desain skematiknya. Saya bisa, ini kan pilihannya kan di breadboard kan sekarang, di menu breadboard. Nah, kalau mau lihat saya skematiknya, saya klik di menu skematik. Kita bisa lihat sekarang, oh seperti ini mode skematiknya. Gini. Kalau kita mau lihat lagi dalam bentuk desain PCB-nya, oh seperti ini. Jadi kalau di dalam FreeSync itu ada 3 jenis view yang bisa kita gunakan. Kita mau lihat dari sisi mana. Kalau kita mau lihat dalam mode breadboard, Anda bisa klik breadboard.
Nah, kalau mau lihat dalam desain skematik, nah, seperti ini. Ini sudah desain dalam bentuk skematik. Nah, kalau mau dilihat lagi desain dalam bentuk PCB, ya bisa lagi diklik PCB. Nah, ini dalam bentuk PCB ini modelnya. Kalau didesain dalam PCB itu nanti ya bentuknya seperti ini lah. Tidak jauh-jauh beda lah dengan ini. Seperti itu. Misalkan ada pertanyaan lagi, Pak, bisakah menghubungkan antar breadboard? Misalkan breadboardnya lebih dari satu, breadboardnya mau pakai dua, boleh. Ah, berarti antar breadboardnya itu harus di jumper. Ah, misalkan begini kan, breadboardnya mau pakai dua atau mau pakai tiga boleh. Agar breadboardnya itu bisa saling terhubung, berarti breadboardnya harus kita jumper. Ah, gini. Ketika saya klik di sini, nah ini saling terhubung ini kan. Beda dengan yang di tengah ini yang di tengah putus. Kalau mau disambung, kalau mau bersambung juga ya kita tarik lagi di sini ya. Ketika saya klik, nah, jadi dua breadboard ini kita bisa satukan. Caranya bagaimana? Nah, setiap titiknya itu nanti kita jumper. Nah, kalau kita jumper nanti satu jalur seperti ini itu sekarang sudah terhubung dengan aliran listrik. Nah, begitu juga dengan negatif, misalkan kan, sini saya pindahkan dulu ke sebelah, biar nggak mengganggu. Oke, saya hubungkan lagi di sini, tas. Ini satu jalur ini sekarang terhubung dengan tegangan negatif, tapi putus sampai di situ, putus sampai di sini. Nah, dengan yang di tengah itu harus kita jumper lagi menggunakan kabel. Ketika saya klik, nah ini saling terhubung ini. Ini saling terhubung setiap pin negatifnya. Nah, misalkan mau di jumper dengan yang di bawahnya, Pak, saya mau jumper dengan yang di bawahnya, boleh, bisa tarikan dari sini. Nah, sekarang begini dia melingkar dia kan, saya klik, kalau saya klik, gini, melingkar dia jalurnya, jalur negatifnya sekarang melingkar dia. Nah, jadi di sini tadi saya jumper lagi ke bawah menggunakan kabel. Nah, kalau saya jumper ke bawah, berarti satu jalur ini sekarang dia terhubung dengan tegangan negatif. Jadi misalkan di sini komponennya banyak, ya kita nggak pusing. Kenapa? Karena breadboardnya kita sekarang sudah panjang, sudah luas. Jadi di sini bisa kita pasang banyak jenis komponen. Banyak sekali komponen ini bisa dicoba. Jadi komponen-komponen ini nanti yang kita gunakan bisa kita hubungkan dengan dengan FreeSync. Ya, misalkan banyak komponen di situ ya sudah tinggal ditempatkan di FreeSync saja semua kan. Dengan LED misalkan kan, dengan LED ya anggaplah banyak komponen kan di situ ya sudah. Komponen-komponen itu nanti bisa terhubung ke breadboard. Kita tinggal tarik-tarik kabel saja sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Jadi di dalam aplikasi FreeSync itu kan terbatas dia terbatas eh, jumlah komponen yang ada di FreeSync. Ya. Jadi komponen yang ada di FreeSync itu terbatas. Dan jadi misalkan tadi saya cari ESP32 kan tidak ada kan di FreeSync, desain ESP32 di FreeSync itu tidak ada. Nah, teman-teman itu bisa download secara eksternal ya, bisa di-download lewat GitHub ya. Jadi ada gambar-gambar FreeSync itu nanti yang bisa diekspor ke dalam aplikasi FreeSync. Misalkan teman-teman nanti mendesain, misalkan pakai komponen apa, dicari di FreeSync komponennya tidak ada. Saya mau mendesain ini, misalkan boardnya mau pakai ESP32, ternyata dicari di FreeSync tidak ada ESP32.
Jadi caranya bagaimana? Caranya teman-teman nanti download saja, misalkan dari Google. Itu kalau tidak salah formatnya FZZ, FZZ. Nah, itu format file untuk uh, aplikasi Fritzing ya. Ya anggaplah sama seperti kita misalkan Photoshop ya. Aplikasi Photoshop itu kan kadang membutuhkan font tambahan ya. Ada kan ada font bawaan, ada font tambahan. Nah, font bawaan itu dia terbatas jumlahnya. Ada font-font mungkin yang tidak ada di dalam aplikasi Photoshop. Nah, teman-teman bisa download aplikasi atau font tambahan. Bisa download font tambahan, kemudian font tambahan itu nanti dimasukkan ke dalam aplikasi Fritzing. Nah, begitu juga dengan itu ya. Jadi ketika Anda menyusun nanti itu kan pasti kalau menyusun skripsi atau tugas akhir itu kan pasti ada desain rancangannya, ada desain alat yang akan dibuat seperti apa ya. Desain alatnya seperti apa yang mau dibuat. Ya. Desainnya teman-teman bisa pakai Fritzing, tapi ketika ada komponen mungkin yang Anda tidak dapatkan di dalam Fritzing itu, Anda bisa download secara uh, Anda bisa download komponen tambahan itu di Google. Ya. Cukup dicari saja nama komponennya, ya. Cukup dicari nama komponennya, kemudian diikuti dengan Fritzing-nya, gitu. Jadi kalau cari, misalkan saya share lagi ya, saya share screen lagi misalkan. Nah, bisa dilihat ya? Halo? Bisa, Pak, bisa. Oke. Nah, begini lah. Saya coba cari nih di Cord ya. Di Cord. Saya cari apa namanya? Saya cari node MCU misalkan ya. Nah, node MCU ini kan tidak ada nih kan? Saya cari node MCU. Atau saya coba ESP32 lah. ESP32. Nah, ini kan tidak ada. Ini kan tidak ada di dalam Fritzing ya. Komponennya tidak ada di dalam Fritzing. Jadi kita bagaimana cara desainnya? Jadi bagaimana cara kita menggambar rangkaian pakai ESP32 di Fritzing, sedangkan di Fritzing tidak ada rangkaiannya. Teman-teman bisa download dari Google. Teman-teman bisa download dari Google. Jadi misalkan buka Google ya. Saya buka Google dulu di sini. Bisa dilihat Google ya. Bisa. Jadi cukup begini saja cara carinya. Fritzing, node MCU, ESP 8266, Fritzing. Ini. Ini nanti ini kita lihat ada gambar, ada contoh gambarnya di Google. Seperti begini nanti dia gambarnya. Tapi kan di Fritzing tadi kan tidak ada, betul tidak? Tapi di Fritzing tadi tidak ada. Anda bisa download. Misalkan di sini ya. Saya buka ini. Ini ada contoh satu. Dia formatnya seperti ini, FZPZ. FZPZ itu artinya file node MCU versi 1.0 ini ekstensi filenya adalah FZPZ. Kalau ada FZPZ ini bisa dipastikan file ini adalah untuk bridging. Nah, kita download kan. Saya sudah download sekarang. Berarti file bridging tadi kita tinggal panggil. Jadi kalau kita sudah download file bridging-nya tadi, berarti sekarang file bridging tadi tinggal kita ekspor. Kita ekspor masuk ke dalam aplikasi bridging. Seperti itu. Jadi kalau saya langsung demokan pakai bridging, saya buka lagi bridging ya. Kelihatan ya bridging-nya ya? Iya, Pak. Saya cukup dari sini saja nih. Export bin. Kalau saya export bin ini berarti saya panggil file tadi. Ini. Sorry. Di mana tadi maksudnya itu? Bentar,
di mana ya maksudnya tadi itu? Oh, di download. Impor. Oh, impor ya, sorry. Bukan ekspor. Nah, saya download, ini. Ada ya? Sekarang kita punya ini sekarang node MCU kan. Tadinya kan node MCU tidak ada kan. Setelah kita download file FZPZ, kita impor ya. Jadi kita impor seperti ini. Klik, kemudian impor. Kemudian cari partnya ya. Partnya ini node MCU versi 1.0 FZPZ. Nah, ini spare partnya tadi. Kita klik. Tadi kan sudah ada kan? Sudah ada. Oke, sekarang kita punya node MCU. Tadi sebelumnya tidak ada. Sekarang kita sudah punya komponen tambahan. Nah, jadi ketika teman-teman nanti mendesain komponennya, ketika tidak ada di dalam FreeSync itu nanti bisa di-downloadkan. Jadi masih banyak yang kurang di dalam FreeSync itu ya. Jadi tapi ada di Google, ada di internet, Anda bisa download. Kemudian Anda impor masuk, setelah itu nanti desainnya bisa digunakan untuk merancang alat yang Anda akan bangun itu seperti apa. Nah, jadi nanti teman-teman nanti bisa mulai mendesain ya, menggunakan aplikasi FreeSync itu mulai mendesain contoh project ya. Ini contoh project kan kemarin kita sudah bagi ya setiap kelompok, tapi ada beberapa kelompok itu yang belum ada. Tes. Ini ternyata lupa saya turunkan ini mikrofonnya nih. Lupa saya turunkan, saya pasang ke atas. Jangan sampai suara saya tidak kedengaran ya. Oke, tes, bisa dengar ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi nanti setiap kelompok mulai mendesain contoh proyek yang Anda buat menggunakan FreeSync tadi. Jadi FreeSync nanti Anda gunakan untuk mendesain rancangan dari alat yang Anda akan bangun. Jadi dari FreeSync itu kita bisa tahu, oh jalur-jalur pengkabelannya di mana, dia menggunakan pin apa, komponennya apa saja, begitu. Jadi kalau Anda nyusun skripsi, tugas akhir itu kan pasti ada gambaran rancangan sistem ya, betul tidak? Betul, Pak. Ada rancangan sistem. Nah, ini rancangan sistem itu ya adalah gambaran rancangan sistem yang Anda usulkan. Itu kalau tidak salah di bab 3, kalau skripsi itu di bab 3, bab 1, 2 itu kan bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori. Masuk bab 3 itu perancangan sistem. Di perancangan sistem itu Anda desain sistem yang akan Anda buat dengan FreeSync. Cuma kalau FreeSync kan khusus perangkat keras ya. Nah, Anda tidak bisa mendesain flowchart di dalam FreeSync, tidak bisa mendesain flowchart di dalam FreeSync, tidak bisa mendesain diagram UML, diagram sekuensial dan lain sebagainya, tidak bisa pakai FreeSync. FreeSync memang khusus untuk mendesain perangkat keras. Bisa pakai FreeSync. Mendesainnya seperti pakai FreeSync bisa. Kemudian nanti Anda tampilkan hasil desain Anda berdasarkan dilihat dari sudut pandang breadboard seperti ini, dilihat dari sudut pandang skematik seperti ini. Kemudian dilihat dari sudut pandang PCB, nanti desainnya akan seperti ini ya, seperti itu. Jadi Anda yang lebih paham di sini karena Anda sebagai seorang perancang sistem. Jadi kalau ada yang merancang sistem berarti Anda harus bisa mengusulkan rancangan sistem yang akan Anda buat. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi di FreeSync. Jadi
Kita mulai dari contoh kecil lah, gini ya. Kita mulai dari contoh kecil. Saya kembali lagi ke Fritzing ya. Nah, sekarang kita coba mendesain. Kita coba mendesain ya. Oke, saya sudah hapus ya. Oke, saya sudah hapus. Kita pakai Arduino. Saya pakai yang mainstream lah ya. Saya pakai yang mainstream, Arduino. Kemudian pakai apa lagi? Breadboard. Breadboardnya pakai yang ukuran sedang lah ini. Jadi misalkan proyek apa yang ingin kita buat? Proyek apa yang akan kita buat? Misalkan proyek yang mau kita buat itu kita bisa lihat-lihat komponen di sini. Kita bisa lihat-lihat komponen apa yang mau kita gunakan kan? Ini sangat banyak pilihan di sini. Kemudian kalau komponen yang Anda cari itu tidak ada di dalam Fritzing ya, Anda bisa download secara terpisah di Google ya. Anda tinggal cari saja komponen apa yang mau Anda masukkan ke dalam Fritzing. Misalkan saya mau buat apa? Mau buat pengontrol servo ya. Pemberi pakan ikan lah misalkan, memberi pakan ayam. Saya pakai servo kan? Boleh pakai servo kan? Servo ini kan dia membutuhkan tegangan 5 volt, betul tidak? Atau kita bikin sistem hand sanitizer lah. Hand sanitizer itu kan hand sanitizer otomatis kan? Hand sanitizer otomatis itu kan dia butuh ini ya, apa? Servo 2. Servo 2 ini nanti dia untuk menekan apa? Hand sanitizer-nya itu kan? Atau jangan inilah, yang hand sanitizer yang gampang-gampang dulu lah, yang mudah-mudah ya. Ya saya juga tidak ada contohnya sih, project hand sanitizer yang belum saya bikin. Jadi kita cari yang gampang dulu lah. Misalkan begini kan. Saya mau bikin contoh misalkan project untuk apa? Suhu ya, suhu. Ya, seperti inilah dulu. Sebentar, saya cari yang ini. Nggak usah pakai ultrasonic lah. Nggak usah pakai DHT atau tetaplah nggak apa-apa pakai DHT. Kemudian pakai apa lagi? Ini. Jadi ini ya seperti ini ya. Ini sensor cahaya nih LDR. Kemudian apa lagi? PIR ya, misalkan pakai PIR ya. Sensor PIR ini. Ini sensor PIR. Jadi misalkan kita mau menghubungkan komponen ini kan kita tinggal, jadi kita cari tahu dulu datasheetnya.
Misalkan kalau jadi untuk mengetahui suatu komponen itu kita perlu cari tahu datasheetnya. Cari tahu datasheetnya. Jadi untuk menggunakan suatu komponen itu kita perlu baca manualnya. Kita baca manualnya. Jadi kalau kita baca manualnya itu kita jadi tahu bagaimana cara kerja komponennya itu. Kemudian dia membutuhkan pin apa saja. Nah, misalkan tadi sensor DHT11 itu kan punya 4 pin ya. Punya 4 kaki. Nah, cuman kaki-kakinya itu kan kita enggak tahu yang mana positif 5 volt, yang mana negatif, kemudian yang mana pin data. Yang jelas di dalam komponen itu hanya ada 3. Hanya 3. Pin data, pin tegangan 5 volt, dan yang terakhir itu pakai ground. Nah, kalau pin positif dan negatif itu sudah pasti. Dalam satu komponen itu minimal pasti ada kedua ini, positif dan negatif. Karena listrik mengalir ke suatu komponen itu kan karena ada tegangan positif dan negatifnya. Betul tidak? Kalau kau hanya kasih salah satu saja negatif toh ya tidak akan bekerja. Atau kasih positif toh saja tidak akan bekerja. Jadi setiap satu komponen itu minimal ada 2 pin yang terpakai. Positif dan negatif. Sehingga dengan begitu perangkat tersebut itu bisa dialiri arus listrik. Nah, yang kedua, yang namanya pin itu pasti butuh yang namanya pin data ya. Jadi dia di mana dia ngirim data, komponen itu di mana, bagaimana dia bisa mengirim dan menerima data karena adanya pin data. Jadi kalau pin positif dan negatif tadi itu urusannya hanya listrik. Tapi kalau pin data ya hubungannya dengan data. Misalkan sensor itu tadi mau ngirim data lewat mana? Pasti lewat pin data. Nah, untuk memahami cara kerja suatu sensor itu, teman-teman bisa pakai, misalkan di sini saya share lah slide ya. Bisa kata kuncinya bisa pakai datasheet. Datasheet DHT11. Ini. Lihat image. Jadi pahami dulu bagaimana cara kerja komponennya itu. Jadi cara memahami cara kerja suatu komponen Anda bisa menggunakan kata kunci seperti ini. Jadi cari di Google datasheet DHT11. Nah, ini. Ini ada contoh ini, file PDF. Itu klik. Itu nanti ditampilkan datasheetnya. Ini. Jadi di dalam datasheet itu dijelaskan bagaimana mekanisme dari komponen tersebut. Dia tegangan operasinya antara, kalau kita baca, tegangan operasi itu antara 3,3 sampai 5 volt. Kemudian dia bisa mendapatkan data suhu itu dari 20% hingga 95%. Ini dipahami nih tabel-tabelnya, karena tabel-tabelnya ini menjelaskan spesifikasi daripada sensor tersebut. Ini. Bisa dilihat di sini. DHT11 itu pin 1 itu terhubung ke tegangan 5 volt ya di sini. Ini bisa dilihat, ini ada data ini lihat di gambar ya. Yang paling ujung kiri itu tegangan. Terus yang setelah itu dia pakai data. Terus yang paling ujung kanan itu ground. Jadi NC ini bisa digunakan bisa tidak ya. Tapi yang penting itu hanya ada 3, ada VCC, pin data, dan pin ground. Pin VCC itu biasa umumnya disuplai dengan tegangan 5 volt. Kalau pin data itu bisa terhubung ke pin data yang ada di mikro. Sementara pin ground itu dia akan connect ke negatif. Jadi kita sudah dapat gambaran bagaimana cara kerja dari sensor DHT11. Nah, kalau kita sudah
dapat gambaran dari cara kerja sensor DHT11, berarti kita tinggal hubungkan di FreeSync tadi ya. Jadi kalau saya share lagi, nah ini. Kalau pin yang paling ujung kiri tadi ini apa? Pin yang paling ujung kiri. Jadi sebelumnya agar memudahkan kita supply dulu dengan tegangan 5 volt ya. Kita supply dulu. Anggaplah di sini ya. Kita supply dulu dengan tegangan 5 volt. Jadi masing-masing jalur. Jadi ini saya tidak ya, saya asumsikan ini berbasis asumsi saja karena ini kan tidak ada ini ya. Tidak ada keterangan yang mana positif, mana negatif di sini. Ya, beda dengan breadboard. Breadboard itu kan ada keterangan. Jadi pada saat kita pasang itu enggak salah. Cuman ini tidak ada. Jadi saya kadang bingung. Tapi anggaplah ini satu jalur seperti ini. Itu membutuhkan tegangan 5 volt ya. Untuk memudahkan seperti itu. Ini butuh tegangan 5 volt. Kemudian kita tarik lagi untuk groundnya. Ini. Jadi ini untuk memudahkan Anda teman-teman bisa kasih warna. Misalkan di sini red, di sini pakai warna black. Jadi satu jalur ini sekarang sudah terhubung dengan tegangan 5 volt dan ground ya. Misalkan berdasarkan datasheet tadi di HT11 ini yang paling kiri ini apa? Tegangan berapa nih? Ini tegangan 5 volt. Langsung sambung sini saja. Supaya mudah kasih warna merah dia. Pin kedua apa? Ground. Pin kedua, bukan pin 4, pin kedua. Pin data, Pak. Pin data itu bisa ambilkan ke sini, ke pin data Arduino. Jadi ini sembarang saja, sembarang. Kalau pin data sembarang. Misalkan saya sambung ke 8 ya. Saya sambungkan ke 8. Saya dulu, atur bye-bye dulu warnanya supaya tidak bingung. Yang pin data ini kasih warna selain warna merah sama warna hitam. Misalkan saya kasih warna hijau, kuning. Nih. Kemudian kalau pin keempat dari DHT11 terhubung ke pin ground. Begini. Kita tinggal ganti warnanya. Black. Sudah selesai sekarang. Sudah selesai sekarang untuk DHT11. Misalkan untuk servonya, nih. Kalau servo dia butuh apa? Servo dia butuh tegangan 5 volt. Ambilkan saja lagi dari sini. Ini. Langsung tarikan dari sini. Ini kan 5 volt, betul tidak? Betul. Ini langsung tarikan dari sini. Ini langsung tarikan saja dari sini. Kenapa? Karena kan ini saling terhubung, toh. Ini kan saling terhubung tegangan 5 voltnya. Sudah, untuk servonya ini langsung tarikan dari tegangan 5 volt. Terus kasih dia warna merah. Kemudian untuk pin groundnya langsung ambilkan juga dari pin ground. Kalau kita klik di sini kan, ini kan komponennya saling terhubung ke pin ground kan. Ini kita tinggal tarik nih. Tarik, hubungkan ke pin negatif. Baru ganti warnanya. Jadi hitam. Black. Kalau yang ujung akhirnya ini kita bisa pakai pin data. Anggaplah pin datanya saya hubungkan ke pin 9. Agar memudahkan saya ganti dengan warna endpointnya. Oh, tidak bisa diganti warnanya. Oh, bisa. Oh, enggak bisa. Karena memang bawaannya warna hijau ya. Oh, sorry. Waduh. Ada kesalahan tadi. Sebentar. Atau enggak apa-apa, untuk servonya dia tidak apa-apa di luar Arduino saja, enggak apa-apa. Di sini dia, di bagian sini ya.
Di luar saja. Ini merah kan? Merah ini, hitam. Ini pin 9. Begini saja. Untuk warna kuning saya ganti dengan warna lain. Oh, enggak bisa. Sekarang dua komponen sudah terhubung ini ya. Jadi seperti ini saja. Jadi kita satu pin yang keluar dari Arduino itu sudah bisa supply dua komponen. Karena kan kebutuhan dayanya dua komponen ini kan 5 volt. Ya sudah, kita cukup tarikan dari jalur tegangan 5 volt. Oke ya. Sekarang cari lagi untuk sensor LDR. Kalau LDR itu bagaimana? Terus kemudian untuk apa lagi nih? PIR ya. Kalau sensor PIR itu bagaimana? Kebutuhan dayanya. Ini. Jadi silakan teman-teman kembangkan ya. Dari desain tadi kira-kira proyek apa yang bisa kita buat dengan komponen yang ada tadi? Ada servo, ada DHT11, ada sensor LDR, ada apa lagi? Ada LDR, ada apa lagi tadi? Sensor PIR. Kira-kira saya pengen coba teman-teman berimprovisasi dengan komponen-komponen yang ada tadi itu. Kira-kira proyek apa yang bisa kita buat? Ada servo, ada DHT11, ada sensor LDR, ada apa lagi? Sensor PIR. Jadi saya coba teman-teman itu nanti saya jadikan tugas ya. Silakan dilengkapi ya. Silakan dilengkapi desain tadi. Silakan dilengkapi desain tadi. Kemudian kira-kira proyek apa yang akan Anda buat dengan contoh proyek tadi. Jadi ini ya. Jadi begitu, seperti itu cara mendesainnya, gampang mendesainnya pakai FreeSync. Jadi nanti kita tinggal sesuaikan dengan kasusnya, proyek apa yang Anda kerjakan, kita sesuaikan. Misalkan kalau pintu otomatis komponennya apa, kalau apalagi misalkan ada monitoring sistem parkir bagaimana. Jadi pelan-pelan salah ya. Jadi kita pahami dulu cara kerja breadboard, bagaimana cara menghubungkan komponen, kemudian masuk ke dalam tahap berikutnya, bagaimana cara codingnya, dan seperti itu. Jadi yang tadi itu silakan teman-teman lanjutkan. Gambar tadi silakan teman-teman lanjutkan. Seperti apa keterhubungan antar pinnya. Jadi saya lihat nanti hasil desain, saya lihat sudah benar apa betul ini. Sudah benar apa betul ini kau punya desainnya nih. Kalau sudah benar, kemudian masuk ke tahap bagaimana cara codingnya. Jadi beda kita antara beda coding di mikro sama di bikin software, beda sama teman-teman di SI. Di SI itu kau tinggal langsung coding. Tapi beda lagi kalau kau di SK, di mikro. Di mikro itu kau harus pastikan dulu alatmu benar. Kau harus pastikan dulu bahwa desainnya ini sudah sesuai, perancangannya sudah benar, baru bisa kau masuk ke dalam tahap coding. Karena SK itu ada hubungannya dengan alat. Jadi Anda pastikan dulu alatnya ini sudah benar perancangannya. Kalau sudah benar baru mulai di coding. Dimasukkan perintah-perintah. Beda lagi dengan SI. SI itu enggak pakai alat, jadi mereka bisa langsung coding. Sistem apa yang mau dibikin. Langsung masuk ke perancangan database-nya, langsung masuk ke desain flowchart-nya, lain sebagainya. Beda halnya dengan SK.
Anda belum bisa jalan kalau alat Anda belum fix. Jadi ketika alat sudah fix baru boleh bisa coding. Nah, makanya di dalam mikro itu perlunya ada pemahaman elektronika juga, tapi tidak mendalam. Minimal pemahaman tentang arus listrik itu sudah cukup. Minimal ada pemahaman tentang komponen-komponen dasar. Ya. Kapan kita harus pakai dioda, kapan kita harus pakai kapasitor, kapan kita harus pakai kristal frekuensi, kapan kita harus pakai modul step down dan lain sebagainya. Itu perlu dipahami. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin. Maksudnya Pak, ini dilengkapi bagaimana ini Pak? Kita bikin apa saja Pak? Dilengkapi saja gambar desainnya. Itu kan tinggal 2 komponen lagi. Pengkabelannya, nggak usah dibikin sampai jadi project. Lengkapi saja desainnya itu. Pengkabelan, jalur pengkabelannya bagaimana? Itu kan tadi masih ada peer kan? Masih ada peer sama sensor LDR, kan? Pak. Toh masih ada sensor peer dengan Ya, LDR Pak, toh. Ya, Itu keterhubungannya bagaimana? Jalur-jalur kabelnya seperti apa? Itu saja dulu. Nggak usah banyak-banyak dulu itu Kan 4 komponen tadi kan? 2 komponen kan sudah berhasil kita hubungkan. Betul tidak? Betul Pak. Tinggal 2 komponen lagi. 2 komponen lagi itu kalau mau dihubungkan bagaimana? Jalur pengkabelannya seperti apa? Nggak usah sampai ke tahap coding. Dikabelkan media jalur-jalur kabelnya dulu. Oh iya Pak, ya Pak. Iya Pak. Setiap orang bikin nanti perlihatkan sama saya. Tidak usah di ini ya. Nanti saya saya random, tapi semua orang bikin nanti saya random. Saya jadikan host, kemudian kau jelaskan jalur pengkabelannya itu. Tapi saya acak ya. Jadi semuanya harus belajar. Nanti saya acak. Setelah itu nanti saya tanya, coba kau jelaskan dulu itu jalur pengkabelannya. Ini membutuhkan tegangan berapa volt, ini harus masuk ke pin apa, digital atau analog, kemudian itu. Kemudian nanti setelah itu baru kita masuk ke tahap coding. Bagaimana cara codingnya, bagaimana alur sistem yang mau dibangun ini. Misalkan apa, dari alat-alat itu tadi misalkan apa, kita mau bikin alat pakan ikan misalkan ya, kan ada servo ya. Servo itu kan dia buka tutup, bisa kita jadikan sebagai pembuka atau penutup makanan ikan misalkan ya. Terus DHT11 itu berfungsi untuk mendeteksi suhu misalkan, oh ini suhunya 30 derajat panas. Mungkin kita bisa ambil tindakan di situ. Oh coba kasih makan ikan karena suhu panas. Tapi ya ini ya asal-asalan saja sih sebenarnya. Tapi kalau ada teman-teman yang punya ide yang lain ya silakan. Jadi kita belum by project, kita hanya memahami saja dulu. Jangan terlalu jauh sampai kita mau bikin project tapi pemahaman dasarnya belum kuat. Jadi kita pastikan dulu bahwa pemahaman dasar kuat, baru kita mulai masuk ke dalam tahap perencanaan project. Jadi itu belum dijadikan project nggak apa-apa, jangan dijadikan project dulu. Saya hanya mau lihat bagaimana pemahaman materi Anda tentang dasar-dasar komponen, kemudian bagaimana teknik keterhubungan antara setiap komponennya itu. Oke? Ada pertanyaan lain sampai sini? Jadi disiapkan ya ini kita masih slow ya. Jadi mungkin kita akan jadwalkan lagi untuk ngoprek berikutnya. Jadi dipersiapkan dulu itu kayak semacam FreeSync, dipersiapkan kemudian Arduino IDE, alatnya dibuatkan. Jadi saya mudah cara menjelaskannya. Dengan FreeSync saya mudah cara menjelaskannya. Saya tidak perlu tunjukkan cara pasang kabel. Jadi untuk teknik pemasangan kabelnya nanti saya bisa tunjukkan lewat FreeSync. Nanti teman-teman bisa mengikuti lewat FreeSync. Oh, pengkabelannya seperti ini. Jadi kita nanti tinggal programming. Untuk pengkabelannya sendiri nanti bisa saya jelaskan melalui aplikasi FreeSync. Nanti teman-teman ikuti yang ada di FreeSync, kemudian nanti kita masuk ke tahap coding. Oke?
Iya, Pak. Oke, jadi mungkin kita cukup demikian dulu ya. Saya absen dulu. Jadi yang saya sebutkan namanya itu nanti menyahut ya. Sama tugas itu dikerja ya. Jadi saya bisa saja bikin jadwal dadakan. Nah, jadi nanti harus antisipasi. Kita ini fleksibel, tidak harus mengikuti jadwal perkuliahan. Yang penting kalau tool saya sudah siap ini untuk ngoprek ya, tinggal saya jadwalkan. Misal kita mau ngoprek malam, mau ngoprek sore ya. Tapi tugas itu jangan disimpan-simpan, bisa langsung dikerja ya. Imam Hartawan. Hadir, Pak. Hadir. Diaktifkan camnya dulu semua. Sudah selesai materi, boleh diaktifkan camnya. Kentut Santika Yasa. Hadir, Pak. Ketut Hadir, Pak. Pak Wahid hadir, lagi perjalanan. Friska Angelin. Diaktifkan camnya dulu semua. Sudah selesai perkuliahan, coba saya lihat dulu orangnya ini adakah. Friska Angelin, adakah orangnya itu? Friska. Oh, tidak ada ya. Apa dia izin apa saya belum cek juga di siapa lagi nih? Hesti Ayu Lestari. Hesti, ada ke orangnya nih Hesti Ayu Lestari. Tidak ada Hesti ya? Hidayatullah. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Di mana kemmu tuh lah? Makanya, Pak. Hah? Oke. Siapa lagi nih? Tuti Damayanti. Hadir, Pak. Oke, Tuti. Sebentar. Tuti Darmayanti. Destiani. Hadir, Pak. Siolimbona. Sri Intan Siolimbona. Ada Sri Intan Siolimbona. Alwan Setiawan. Hadir, Pak. Oke, Alwan. Itu contoh itu tugas proyek itu bisa mulai dirancang-rancang ya dari sekarang. Irfan Nur Hidayat. Irfan, yang mana orangnya itu? Irfan Nur Hidayat. Oke, tidak masuk ya, Irfan. Zainal Arifin Yunus. Hadir, Pak. Oke, Zainal Arifin Yunus. Sebentar. Zainal Arifin Yunus. Oke. Hadir, Pak. Oke. Imran. Imran. Oke, tidak ada Imran. Ketut Santika Yasa. Hadir, Pak. Oke. Adi Prasetyawan. Wahid, Pak.
Sabar, sabar. Yang saya sebutkan namanya baru menyahut. Adi Prasetyawan. Hartini, Rizky Wahid. Hartini. Hadir. Fitriani. Hadir, Pak. Zulfadiansa. Hadir Pak. Zulfadiansa, oke. Sebentar bisa dicek di di Google Sheet ya untuk kelompoknya itu. Juharman yang sudah masuk tugas ininya ya. Nanti dicek lagi di sheet. Ada Pak. Hadir. Masih ada sheet kemarin toh? Muhammad Iksan. Hadir Pak, hadir. Iksan. Hadir Pak. Oke. Yuki Yuspianti. Hadir, Pak. Wayan Anjas Diasmara. Hadir Pak. Oke, Wayan Anjas Diasmara. Ya Pak. Rizky. Yang mana Rizky? Sampai hadir. Rizky yang mana Rizky itu? Hadir Pak. Oh ini, oke. Rizky. Rizky Bugis, Sukriadi mana Bugis? Hadir Pak, hadir. Oke. Amanah Aprisarita Lia. Hadir Pak. Mana kemu Aprisarita Lia? Iya Pak, sebelumnya kesan. Wah, kau juga itu. Bohong itu Pak, bohong. Tapi Alasan seperti itu, Pak. Oke. Alasan lagi. Diva Anggraini. Hadir, Pak. Mana kemu tuh? Ada ke tuh? Oke. Siapa lagi itu? Abdul Aziz Al Habib. Hadir Pak. Hadir. Mana? Oke. Al Habib. Habibuna Arzik Syihab. Meulan. Meulan, ada kah Meulan? Nggak ada pada lagi bulan madu mungkin. Novi Sriatika. Dir. Oke. Dedi Rizaldi Sultan. Tidak ada lagi. Irham Triputra. Irham, ini Irham ada tadi kalau tidak salah di mana ini? Irham Triputra. Mana dia? Wah, tidak ada. Julipi Marlase. Hadir, Pak. Julipi Marlase. Hadir, Pak. Oke. Oke, sudah ya? Sudah. Saya Pak, nggak ada namaku, Pak. Abdul Wahid. Oh, sudah saya kasih hijau tadi. Sudah. Saya Pak. Ranti, Pak. Ranti. Randi Egayansa. Bisa Saya salsa. juga, Pak. Belum. Randi Egayansa ini belum ada namanya ini. Egayansa. Saya Pak. Baru masuk di pertemuan ketiga toh, keempat ini toh, kamu? Iya, Pak. Randi toh?
Iya, Pak. Siapa lagi belum? Alif Saya, Alfa. Saya. Dan dulu Alif Alfa. Ya. Alif Alfa sudah berapa pertemuan kau masuk? Baru 2 toh? Iya, Pak. Ketiga Baru 2. sama kemarin sama yang hari ini toh? Iya, Pak. Pertemuan 1-2 kau tidak masuk toh? Iya, Pak. Siapa lagi belum? Anissa tadi mana? Anissa Salsa. Oke. Ada Anissa. Siapa lagi tuh? Sutrisno, Pak. Sutrisno. Beh, Iya. sudah pertemuan keberapa kau masuk? Dari pertama, Pak. Pertama sama keempat toh? Hah? Pertama sama keempat. No, saya kira kena program. Kau program kini mata kuliah? Dia tidak program, Pak. Kau program apa tidak nih? Jam saya tulis namamu dulu Kau dulu. Pak Matano, jangan intelijensi buatan. Bukan intelijensi nih. Sensor ini. 2 jam nih kau mah. Teknologi sensor, Pak. Iya. Jangan miss absen kau, tapi kalau mau masuk saja, tapi saya tidak hitung kehadiranmu nah. Iya, Pak. Oh iya, Pak. Kalau ada teman-teman mau masuk di kuliah aku masuk saja, tapi kalau absen saya tidak kasih masuk di nilainya di absen. Oh iya, Pak. Siapa lagi itu yang belum tadi? Sudah Mi? Habis Milo? Saya juga, Pak, Irfan. Irfan, kau baru masuk di pertemuan keempat toh? Pertama saya masuk juga, Pak, pertemuan pertama. Oh, pertemuan pertama sama keempat toh? Kamu masuk. Kedua, Iya, ketiga kau tidak masuk toh? Karena kau dibau-bau. Kedua kemarin saya izin, Pak. Izin. Pertemuan Iya, kedua. Pak. Waduh, yang mana itu? Saya bingung. Sudah lewat Mini. Saya sudah alpakan Mika itu karena saya tidak cek itu di mana itu. Oke, Mi. Pertemuan kedua aja kau masuk toh sama pertemuan pertama sama keempat. Iya, Pak. Cara lihat absennya, Pak, bagaimana itu? Dan saya kirim linknya. Iya, Pak. Dan saya kirim linknya dengan korang punya tugas project yang sudah masuk di sheet. Silakan mulai kalian garap itu barang yang sudah masuk di sheet nama kelompoknya. Tapi kalau yang belum masuk silakan usulkan itu barang karena ini sudah pertemuan keempat ini. Ini sudah pertemuan keempat ini baru belum masuk kalau yang punya tugas project ini tinggal berapa kelompok ini. Yang sudah ada, silakan mulai cari-cari referensi, membaca, cari-cari contoh-contoh rangkaian. Kalian mulai desain pakai FreeSync tadi tuh. Dosa coding dulu, dosa coding dulu. Bikin perancangannya dulu. Nah, sama nanti saya mungkin jadwalkan pertemuan secara offline per kelompok ya. Misalkan satu kelompok itu 1 hari. Khusus konsultasi saja masalah kurang punya proyek itu. Oke? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi mulai yang jelas kalau nanti datang konsultasi jangan kau datang tangan kosong. Minimal sudah ada perancangan dibikin, sudah ada referensi atau jurnal atau segala macam baru datang ketemu. Jadi jangan datang tangan kosong. Jadi mulai cari-cari referensi dulu, baca-baca sambil saya tuntun nanti sambil saya bimbing seperti apa. Jadi kita mulai dari contoh yang kecil dulu, contoh proyek kecil, nanti baru mulai masuk ke IoT-nya ya. Jangan kita melompat langsung, itu pun teman-teman yang sudah pernah pelajari mikro pasti lupa itu karena sudah lama lagi tidak masuk toh. Jadi kita merefresh dulu sedikit materi kita, kemudian kita coba proyek-proyek sederhana, nanti baru masuk ke tahap IoT. Jadi nanti bisa kita jadwalkan 1 hari 1 kelompok ya. 1 hari 1 kelompok, nanti datang 1 kelompok 2 orang itu, kemudian nanti silakan berkonsultasi sudah sampai sejauh mana.
progres ya. Jadi nanti saya juga sambil memberikan contoh-contoh ya bagaimana cara pengerjaan proyeknya itu sambil saya kasih contoh. Nanti teman-teman juga sudah harus mulai garap dari sekarang. Oke, ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Imran katanya dah hadir tadi. Suruh Japri saja saya lihat ya. Saya sudah absen tadi itu. Oke, Me. Oke, saya mungkin bisa tutup di pertemuan di pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Saya tutup hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.